Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Amalia dari Pendidikan Sejarah B 2019. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang Black Lives Matter yang terjadi di Amerika Serikat. Sebelumnya, kita akan membahas tentang isu rasisme. Apa sih pengertian dari rasisme? Rasisme itu bentuk tindakan atau kepercayaan yang mencerminkan bahwa manusia dapat dibagi menjadi entitas biologis terpisah dari eksklusif yang disebut dengan ras. Jadi dilihat secara historis, orang-orang yang mengakui dan melakukan rasisme memiliki pandangan bahwa anggota dengan status ras yang rendah harus dibatasi dengan pekerjaan, status rendah, dan anggota kelompok dominan. Jadi yang memiliki akses eksklusif ini dalam kekuatan politik yaitu yang tertinggi. Mengenai status tinggi dan pekerjaan juga dibedakan, sumber daya ekonominya, serta dibatasi hak-hak sipilnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rasisme merupakan bentuk diskriminasi antar ras yang dapat menyebabkan perpecahan masyarakat dunia. Seperti adanya kelompok menganggap kelompok yang lebih superior atau lebih baik dari kelompok lain, dan juga adanya kelompok yang direndahkan. Nah, isu rasisme di Amerika Serikat sejak zaman kolonial itu ada tahun 1700-an. Jadi pada masa itu orang-orang yang berasal dari Afrika dikirim ke Amerika Serikat untuk dijadikan budak atau pelayan orang berkulit putih. Dampak dari fenomena ini itu membuat orang kulit putih itu punya keunggulan dalam sosial dan hukum, sedangkan orang kulit hitam hanya memiliki hak untuk melayani orang kulit putih atau bisa dikatakan dengan budak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan video serta penjelasan Black Lives Matter. So, simak. Pada tanggal 25 Mei 2020 lalu, dunia digemparkan oleh kasus yang menimpa George Floyd. Ia seorang pria berkulit hitam yang meninggal setelah lehernya ditindih menggunakan lutut oleh seorang polisi berkulit putih di wilayah Minneapolis, Amerika Serikat. Kematian Floyd telah menambah daftar terbaru dari serangkaian insiden serupa di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir dan memunculkan kemarahan massa serta demo anti-rasisme di berbagai wilayah Amerika Serikat, yang kemudian menjalar ke kota-kota besar di sejumlah negara lain. Unjuk rasa yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 ini masih tetap dilakukan, dengan tujuan agar kasus rasisme di dunia dapat dihilangkan. Black Lives Matter kemudian menjadi perhatian masyarakat luas. Sejumlah artis dalam dunia musik dan hiburan secara terbuka juga ikut menyerukan keadilan bagi George Floyd dan dukungannya atas gerakan Black Lives Matter. Menurut Alvin Tillery, Black Lives Matter telah berkembang dari sebuah aksi menjadi gerakan sosial yang diperkuat oleh media sosial yang kemudian memiliki keanggotaan yang sejajar dan struktur kepemimpinan. Hal ini juga didukung melalui pemikiran Anthony Giddens bahwa gerakan sosial merupakan bentuk upaya kolektif untuk mengejar kepentingan atau mencapai tujuan bersama dari luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Dalam pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa gerakan Black Lives Matter dapat dikelompokkan sebagai gerakan sosial karena gerakan ini merupakan sebuah aksi dari pengalaman bersama dan individu orang kulit hitam di negara Amerika Serikat yang mendorong perlawanan aktif terhadap hak kehidupan orang kulit hitam yang masih berlanjut. Gerakan Black Lives Matter bermula pada tahun 2013 setelah Alicia Garza mengunggah sebuah kalimat di Facebook seperti "Orang-orang kulit hitam, aku mencintaimu, aku mencintai kita, dan nyawa kita berarti." Kalimat tersebut merupakan bentuk kemarahannya atas bebasnya George Zimmerman dari tuduhan pembunuhan Trayvon Martin, seorang remaja berkulit hitam. George sendiri bukanlah seorang polisi, tapi pada saat itu ia bertugas sebagai seorang relawan untuk skema pengawasan lingkungan terhadap penduduk setempat. Tulisan Alicia Garza ini kemudian diunggah ulang oleh Patrice Cullors dan mengakhiri unggahan itu dengan tagar Black Lives Matter.
Berkat kemudahan akses informasi, unggahan Garza dan Patrice dengan cepat menyebar dan disertai oleh tagar Black Lives Matter. Tagar inilah yang selalu digunakan oleh orang-orang ketika muncul kasus rasisme atau ketidakadilan terhadap warga kulit hitam lagi. Garza, Patrice, dan seorang wanita kulit hitam lainnya, Opal Tometi, kemudian memprakarsai pembentukan Black Lives Matter. Pada awalnya, gerakan ini hanya berfokus pada rasisme anti-Afrika Amerika di Amerika Serikat. Para aktivis Black Lives Matter berusaha menarik perhatian masyarakat luas terhadap orang kulit hitam yang diperlakukan tidak adil di kalangan masyarakat, serta dari tindakan dari lembaga hukum dan kebijakan yang membantu memberlakukan ketidakadilan tersebut. Kemudian berfokus pada perjuangan untuk membuat kehidupan kulit hitam bebas dari dehumanisasi dibandingkan pengubahan undang-undang tertentu. Pada tahun 2014, tagar Black Lives Matter mendapatkan penghargaan Word of the Year dari American Dialect Society dan majalah Yes, memberikan penghargaan terhadap Black Lives Matter sebagai salah satu dari 12 hashtag yang mengubah dunia pada tahun 2014. Gerakan Black Lives Matter ini telah menyebar ke beberapa negara lain seperti Kanada, Inggris, Jerman, Brazil, serta Australia. 18 hal tersebut dikarenakan adanya bentuk solidaritas yang tercipta. Seperti Black Lives Matter Kanada membuat bentuk solidaritas atas kejadian yang menewaskan Michael Brown di Ferguson. Setelah itu mereka melakukan aksi protes atas kejadian-kejadian terkait dengan rasisme di Kanada di bawah nama gerakan Black Lives Matter. Begitu juga dengan gerakan Black Lives Matter di Inggris yang dilakukan untuk memperjuangkan keadilan terhadap orang Inggris berkulit hitam. Australia sendiri itu melakukan gerakan tersebut tidak untuk melawan rasisme terhadap kulit hitam saja, tetapi dia juga ras lain. Jadi dia melawan ras lain yang emang dirasa telah menjadi korban rasisme, yaitu untuk ras aborigin. Nah, penjelasan di atas ini tuh menyebabkan gerakan Black Lives Matter dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial transnasional dikarenakan gerakannya ini mampu melewati lintas batas ke negara-negara lain. Nah, selanjutnya setelah membahas latar belakang, kronologi, dan siapa-siapa saja yang terlibat, di sini saya akan membahas tentang dampak-dampak dari Black Lives Matter. Jadi, Black Lives Matter ini tuh bukan satu-satunya gerakan sosial yang mengangkat tema ras dan ketidakadilan. Namun, walaupun bukan pelopor, tapi kita bisa melihat nih pengaruh yang diberikan ini sangat terasa untuk menaikkan kesadaran masyarakat internasional terhadap isu yang diperjuangkan. Jadi Black Lives Matter ini itu salah satu dari sekian banyak bentuk perjuangan untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Bukan yang pertama, tetapi paling berdampak dan memiliki jangkauan sangat luas. Jadi HAM yang dimiliki setiap orang itu memang harus dipenuhi dan dihormati. Tidak ada satu kelompok yang lebih istimewa dari kelompok lainnya. Begitupun sebaliknya. Bahwa setiap manusia ini harus memiliki rasa hormat terhadap perbedaan latar belakang yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, Black Lives Matter ini membuktikan bahwa untuk melawan ketidakadilan yang terjadi dibutuhkan kebersamaan. Ketidakadilan ini tuh nggak hanya menjadi suatu penderitaan bagi suatu kelompok, tetapi tanggung jawab kita bersama. Lalu Black Lives Matter ini tuh punya pengaruh yang sangat kuat nih terhadap politik Amerika, yaitu munculnya politik hitam liberal. Jadi sebelum adanya Black Lives Matter ini, para kaum kulit hitam ini sangat sulit untuk berpolitik. Setelah adanya Black Lives Matter, orang kulit hitam ini tuh diperbolehkan untuk menduduki kursi politik, bahkan berperan dalam politik di negaranya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Di akhir video ada nama-nama orang yang menjadi korban Black Lives Matter. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan simak sisa video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.